Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reino Farhaniawan dengan RP 15/2023/007. Kali ini saya akan mendemokan dan menjelaskan beberapa fitur yang ditugaskan dari mata kuliah praktikum pemrograman game ini. Salah satunya adalah fitur untuk lari dengan menekan shift kiri, dan juga space untuk melompat ya. Jadi ada penjelasan dan juga ada demo yang akan kita lakukan. Yang pertama, di scriptnya kita ingin melihat bagaimana cara kerja yang saya input. Di sini kita pakai input manager di kode editor. Bebas ya, pakai Visual Studio bisa, pakai Microsoft Visual Studio bisa juga. Nah, jadi langsung saja di sini kita mencari untuk move on ya, fungsi untuk bergerak dan juga sprintnya. Penjelasannya adalah di sini kita menambahkan percabangan if else, pengkondisian sederhana aja di fungsi move on, supaya kalau tombol shift kiri ditahan, ini left shift ya, keycode left shift, maka ini ditahan tuh, maksudnya input get key ya, input get key ini ditahan si left shiftnya, dan variabel current speed ini akan menggunakan nilai sprint speed yang lebih cepat daripada jalan normal seperti biasa gitu. Kalau misalkan si left shiftnya tidak ditekan, maka dia akan kembali ke speednya walk speed. Sprint speednya di sini, ini walk speed gitu. Nah, terus ada satu fungsi yang penting juga, karena tanpa fungsi ini maka si karakter itu bisa terbang jika kita menekan spasi terus-menerus. Di sini kita mempunyai fungsi basic. Nah, jadi basic raycast, supaya si karakter ini bisa ngecek dulu apakah si karakternya sedang menginjak tanah atau tidak gitu. Analisisnya sederhana aja. Jadi si kode ini nanti menembakkan garis lurus seolah-olah ada laser tapi nggak kelihatan ke bawah dari titik tengah si karakter itu. Kalau laser itu menabrak sesuatu, atau bisa kita sebut sebagai ground, sebagai tanah dalam jarak ground distance, nah ini ground distance, maka si karakternya dianggap menginjak tanah gitu, dianggap true menginjak tanah. Nah, lalu ada fungsi untuk melompat juga, handle jump. Di sini jika tombol spasi ditekan dan ada pengkondisian yang mengharuskan kedua-duanya, tombol spasi ditekan dan karakter sedang berada di tanah, maka yang dilakukan ketika kedua syarat ini terpenuhi, si karakter akan didorong ke atas secara instan menggunakan force mode impulse. Oke, kita langsung masuk aja ke Unity hub-nya. Nah, di sini variabel publiknya kita cek aja di kapsul nih. Di kapsul tuh di inspektornya ada input manager ya. Terus di scriptnya juga di bawahnya itu ada movement settings ya. Ada walk speed, ada sprint speed, jump force dan sebagainya. Nah, si keuntungan dari ini adalah si desainer ketika mendesain satu game itu bisa mengatur seberapa cepat karakter berlari atau seberapa tinggi karakter melompat langsung dari Unity gitu. Jadi dari UI-nya, tidak usah dari kodenya lagi, jadi nggak usah ngedit atau pusing-pusing lagi. Ini tadi kan 18 ya kalau nggak salah, cuma setelah saya run itu 18 tuh nggak kelihatan apakah dia sprint atau tidak.
Nah, jadi ini di setting jadi 50 ya. Selanjutnya kita langsung coba play aja. Oke, kita sudah berada di tampilan playnya. Kiri kanan ini kita pakai panah bisa, pakai WSAD bisa. Lalu kita coba lompat dulu ya. Kita berhenti bergerak terus lompat, ting tuing. Nah ini kita tekan spasi berkali-kali pun dia nggak bakal lompat terus-terusan gitu, karena si kapsulnya tadi bisa jatuh kembali karena adanya komponen rigid body atau yang sering kita sebut kalau dalam dunia nyata itu gravitasi lah. Nah sekarang kita coba shift kanan. Shift kanan dia nggak bisa ini, dia tetap walk speed kecepatannya. Kalau shift kiri baru tadi karena 50 sepertinya ini akan terlalu cepat ya. Kita coba. Nah itu tuh udah. Wah, jatuh. Heboh sendiri, sorry. Ini jatuh ke tanah. Nih. Ini lari sambil lompat misalkan. Kita coba twing tuh bisa. Wah. Oke, kurang lebih sekian presentasi yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.